perang itu dimenangkan tidak hanya oleh yang besar-besar, dimenangkan oleh teknologi, oleh elektronika. Kita boleh duduk, ini juga ya Gubernur Lemhanas ini, kita semua, kita boleh duduk di ruang seminar, kita bahas strategi, bahas ini, bahas itu. Yang nanti menentukan adalah si prajurit di garis depan, senjata yang dia miliki. Yang menentukan adalah pilot yang di pesawat. Yang menentukan adalah para teknik-teknik, para engineers, para mekanik yang merawat itu pesawat-pesawat. Yang menentukan adalah operator-operator alat-alat elektronika. Ini yang memenangkan perang, saudara-saudara. Karena itu saya segera usulkan ke Presiden, dan Presiden setuju, Universitas Pertahanan membentuk 4 fakultas baru, dan semuanya di bidang yang kritis. Pertama, engineering. Fakultas teknik, kita membentuk fakultas teknik engineering di semua prodi. Teknik elektronika, teknik dirgantara, teknik sipil, dan sebagainya. Kemudian kita membentuk fakultas MIPIA, matematik, fisika, biologi, kimia. Ini adalah dasar perkembangan peradaban manusia ke depan adalah science, technology, engineering, and mathematics. Kalau saudara bicara sekarang teknologi elektronika, saudara harus bicara STEM, harus bicara science, technology, engineering, and mathematics. Karena itu di Unhan kita selenggarakan segera. Alhamdulillah sekarang sudah, kalau tidak salah mungkin sudah kita membentuk fakultas kedokteran, kita membentuk fakultas farmasi menghadapi ancaman biologis. Kemudian fakultas-fakultas tadi STEM, science, teknologi, engineering, mathematics, untuk menghadapi dan mendukung perkembangan teknologi elektronika di semua bidang. Ujungnya nanti adalah si awak, ujungnya adalah si manusia. Dan mau tidak mau kita sekarang harus kembangkan anak-anak kita yang terpinter. Berdiri dan jatuhnya peradaban kita, peradaban Indonesia adalah di nanti kemampuan kita mencetak, membina, mendidik anak-anak terpinter kita. Karena itu di Universitas Pertahanan kita terapkan penerimaan anak-anak hanya dengan IQ 120 ke atas. Dan harus dibuktikan bahwa dia mampu mencapai nilai 9 di bidang matematika dan fisika 3 tahun berturut-turut sebelum masuk universitas. Ini sangat sulit, dan ini tidak bisa kita izinkan adanya nota-nota, surat-surat rekomendasi anaknya ini, ponaknya dihitung, tidak ada. Dan mengharukan, saya bangga adanya banyak anaknya orang-orang kecil, anaknya tukang bakso, anaknya buruh pelabuhan, anaknya petani, anaknya kopral, anaknya sersan yang ternyata memiliki IQ yang tinggi, memiliki hasil akademis yang baik, dan diterima langsung di program kita. Ini saya jelaskan. Saya selalu memakai contoh tetangga kita, Singapura. Singapura negara yang 5 juta jumlah penduduknya. Wilayahnya sebesar 1 kabupaten. Mungkin Kabupaten Bogor lebih besar dari Singapura. Tapi Singapura yang negara jumlah penduduknya kecil, wilayahnya kecil, mereka memandang
kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka begitu penting sehingga 30% anggaran negaranya untuk pertahanan. 3% dari GDP mereka untuk pertahanan. Amerika Serikat 3,5, Tiongkok 1,7 yang kita tahu. Jangan-jangan lebih yang kita tidak tahu, ya kan? Kita 0,8%. Kalau sekarang kita beli pesawat generasi 4 Rafale umpamanya, harganya sangat-sangat mahal. Harganya sangat mahal. Mungkin 120 juta euro. Tanpa dukungan-dukungannya. Kalau kita nanti KFX, IFX, mungkin harganya bisa jadi 60 juta dolar, 70 juta dolar, setengahnya. Jadi satu Rafale kita bisa dapat mungkin 2 IFX. Kita perlu yang canggih, tapi kita juga perlu yang bisa terjangkau oleh kemampuan kita. Jadi dengan demikian, mungkin dengan anggaran Rafale yang mungkin kita harus keluarkan 5-6 miliar dolar, kita bisa dapat 2 kali lipat jumlahnya IFX nanti. Dan insinyur-insinyur kita akan bekerja, teknik kita, ahli teknik kita, mekanik kita akan bekerja. Jadi saudara-saudara, kita akan strategi kita tetap mengejar yang canggih sambil membangun kemampuan kita dan melengkapi dengan teknologi-teknologi yang lain. Rafale kita kejar, F-15 kita mungkin kejar, yang tapi sementara kita akan pacu kemampuan kita membuat pesawat-pesawat kita sendiri. Saya yakin beberapa tahun lagi kita akan memiliki pesawat-pesawat tempur yang cukup canggih, produksi bangsa kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Bapak Andi Wijayanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsikal Madya TNI Doni Ermawan, Wakil Kasau Marsikal Madya TNI Gustaf Brukman, dan Kodiklat AU Marsikal Madya TNI Tony Haryono, Komandan Kopasgat Marsikal Muda TNI Taspin Harsan, Askomlek Kasau Marsikal Muda TNI Amrizal Mansur. Juga sebagai narasumber saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto, Bapak Profesor Yosefat Tutuko PhD, Marsikal Muda TNI Purnawirawan Gita Amperiawan, kemudian Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Hadian Suminta Atmaja, seluruh Panglima Komando Operasi AU yang saya banggakan, para Komandan Lanut, Komandan Skadron Udara, Skadron Teknik, Satuan Pemeliharaan, para pejabat dari Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Mabes Polri,
Bin Kemenku, Polhukam, Brin, Bakamla, para rektor, mahasiswa yang berkenan hadir dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hadir di seminar nasional ini yang merupakan suatu inisiatif dari Angkatan Udara. Saya sangat menghargai upaya ini di mana jajaran Angkatan Udara berusaha untuk mengikuti perkembangan dinamika teknologi, dinamika strategi, dinamika teknik peperangan yang sedang berlangsung di dunia saat ini. Saya bukan ahli teknologi dan ahli teknik, karena itu saya tidak akan terlalu rinci membahas tema seminar ini, yaitu tantangan TNI Angkatan Udara dalam perkembangan teknologi elektronika penerbangan. Tapi kita memahami bersama bahwa memang teknologi elektronika sekarang ini menentukan peradaban manusia. Elektronika kemudian juga yang terjadi dengan informatika, komputerisasi, artificial intelligence, ini membuat suatu revolusi dalam peradaban manusia. Dan inilah sekarang eranya, zamannya para teknolog. Karena itu, dengan kesadaran ini, begitu saya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, saya melihat, saya mengkaji apa-apa yang merupakan aset kita, apa-apa yang merupakan kekurangan kita. Salah satu aset yang kita miliki, yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dan komunitas pertahanan, salah satu aset kita adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang kita miliki yang langsung dikendalikan oleh Menteri Pertahanan adalah Universitas Pertahanan. Yang saya lihat waktu itu, adanya aset yang begitu penting ini, tapi waktu itu ada kekurangan. Menurut saya kekurangannya adalah kekurangan yang cukup vital, bahkan kritis, yaitu bahwa kita menyelenggarakan pendidikan S2 dan S3 dan sebagian besar di bidang manajemen, di bidang strategi. Saudara-saudara, sesuai seminar hari ini, perang itu dimenangkan tidak hanya oleh yang besar-besar, dimenangkan oleh teknologi, oleh elektronika. Kita boleh duduk, ini juga ya Gubernur Lemhanas ini, kita semua, kita boleh duduk di ruang seminar, kita bahas strategi, bahas ini, bahas itu. Yang nanti menentukan adalah si prajurit di garis depan, senjata yang dimiliki. Yang menentukan adalah pilot yang di pesawat. Yang menentukan adalah para teknik-teknik, para engineers, para mekanik yang merawat itu pesawat-pesawat. Yang menentukan adalah operator-operator alat-alat elektronika. Ini yang memenangkan perang, saudara-saudara. Karena itu saya segera usulkan ke Presiden, dan Presiden setuju, Universitas Pertahanan membentuk 4 fakultas baru, dan semuanya di bidang yang kritis. Pertama, engineering, fakultas teknik,
kita membentuk Fakultas Teknik Engineering di semua prodi, teknik elektronika, teknik dirgantara, teknik sipil, dan sebagainya semua. Kemudian kita membentuk Fakultas MIPIA, matematik, fisika, biologi, kimia. Ini adalah dasar perkembangan peradaban manusia ke depan adalah science, technology, engineering, and mathematics. Kalau saudara bicara sekarang teknologi elektronika, saudara harus bicara STEM, harus bicara science, technology, engineering, and mathematics. Karena itu di Unhan kita selenggarakan segera. Alhamdulillah sekarang sudah, kalau tidak salah mungkin sudah angkatan ketiga ya, ketiga ya. Dan Fakultas Kedokteran. Waktu itu kita bentuk, kita sudah merasa dan kita sudah antisipasi adanya kemungkinan bahaya biologis. Ternyata terdapat pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum selesai, yang terdapat varian yang muncul belakangan, dan sekarang muncul di Kanada dan di Amerika Serikat yang dibilang flu burung, avian flu, yang membunuh ratusan ribu ayam dan ternak di Amerika Serikat dan di Kanada. Harga ayam, harga telur, harga turki apa itu? Kalkun. Ini naik 40, 50 sampai 70%. Sekarang kita harus antisipasi bahwa nanti burung-burung liar dalam migrasi ke kita akan membawa bahaya tersebut ke kawasan kita. Karena itu kita harus waspada. Jadi saudara-saudara, antisipasi kemungkinan yang terjelek bukan menyebarkan pesimisme, tapi meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi ancaman. Demikian juga dengan akibat biologis ini, sekarang kita hadapi bahaya kenaikan harga pangan, langkanya pangan, belum akibat perang Ukraina dan Rusia. Saudara-saudara, ramalan tahun ke depan adalah tahun yang berat karena akibat perang Ukraina. Harga pangan meningkat karena Ukraina adalah lumbung gandum dunia. Demikian juga Rusia. Kemudian juga Rusia penghasil sumber alam dari bahan pupuk. Demikian juga Cina yang menguasai pupuk. Jadi saudara-saudara, kita harus waspada. Kalau harga pupuk begitu tinggi, pupuk begitu langka, kita harus antisipasi produksi per hektar kita pun akan menurun. Demikianlah saudara-saudara hal-hal yang saya nyatakan tadi. Kita membentuk Fakultas Kedokteran, kita membentuk Fakultas Farmasi menghadapi ancaman biologis. Kemudian fakultas-fakultas tadi STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, untuk menghadapi dan mendukung perkembangan teknologi elektronika di semua bidang. Ujungnya nanti adalah si awak, ujungnya adalah si manusia. Dan mau tidak mau kita sekarang harus kembangkan anak-anak kita yang terpinter. Berdiri dan jatuhnya peradaban kita, peradaban Indonesia adalah di nanti kemampuan kita mencetak, membina, mendidik anak-anak terpinter kita. Karena itu di Universitas Pertahanan
kita terapkan penerimaan anak-anak hanya dengan IQ 120 ke atas. Dan harus dibuktikan bahwa dia mampu mencapai nilai 9 di bidang matematika dan fisika 3 tahun berturut-turut sebelum masuk universitas. Ini sangat sulit, dan ini tidak bisa kita izinkan adanya nota-nota, surat-surat rekomendasi anaknya ini, ponaknya dihitung, tidak ada. Dan mengharukan, saya bangga adanya banyak anaknya orang-orang kecil, anaknya tukang bakso, anaknya buruh pelabuhan, anaknya petani, anaknya kopral, anaknya sersan yang ternyata memiliki IQ yang tinggi, memiliki hasil akademis yang baik, dan diterima langsung di program kita. Ini saya jelaskan, daripada saya ini ada disiapkan ini keynote speech, cukup bagus ini, tapi saya kira nanti normatif saja semua, benar nggak? Saya lebih senang memanfaatkan panggung ini, kesempatan saya bicara dengan saudara-saudara sekalian di dalam bidang saudara. Saudara nanti akan lebih mengkaji dalam seminar ini, saudara lebih teknis mengkaji. Saya hanya memberi suatu tambahan-tambahan hal-hal yang perlu saudara perhatikan, dan hal-hal yang sudah kita upayakan. Walaupun perjuangan kita masih berat dan masih jauh, kita harus akui bahwa bangsa Indonesia ini, menurut saya, terlalu banyak kita dapat keberuntungan dari keadaan, dari Yang Maha Kuasa, sehingga terus terang aja saya mengatakan, kita, bangsa kita, masyarakat kita sekarang ini kurang waspada. Elit kita kurang waspada. Bahkan ada di antara elit kita yang tidak mau memikirkan ancaman-ancaman real yang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Pernah beberapa tahun yang lalu saya mendengar jenderal-jenderal, orang-orang yang seharusnya berpikir tentang strategi, berpendapat bahwa dalam berapa puluh tahun ke depan tidak ada ancaman bahaya perang. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap forum yang saya hadapi, saya berusaha untuk membangunkan seluruh yang dapat mendengar saya untuk meninggalkan sikap seperti ini. Sikap seperti ini adalah sikap yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Karunia yang kita terima hendaknya kita manfaatkan untuk siap menghadapi ancaman yang akan datang. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah. Kalau terjadi, kita sudah siap. Jangan kalau kita mendapat kebaikan, keberuntungan, kita santai. Nah, ini harus kita introspeksi. Kita harus introspeksi. Kadang-kadang bangsa kita ini bangsa yang cepat puas, yang cepat santai. Tidak ada ancaman. Karena tidak ada ancaman, pertahanan boleh di nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan. Tidak perlu kita investasi dalam pertahanan. Saudara-saudara, saya selalu memakai contoh tetangga kita, Singapura. Singapura negara yang 5 juta jumlah penduduknya. Wilayahnya sebesar 1 kabupaten. Mungkin Kabupaten Bogor lebih besar dari Singapura. Tapi Singapura
yang negara jumlah penduduknya kecil, wilayah kecil, mereka memandang kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka begitu penting sehingga 30% anggaran negaranya untuk pertahanan. 3% dari GDP mereka untuk pertahanan. Amerika Serikat 3,5, Tiongkok 1,7 yang kita tahu, jangan-jangan lebih yang kita tidak tahu, ya kan? Kita 0,8%. Saudara-saudara, ini berhubungan langsung dengan tema seminar saudara. Kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita di bidang teknologi, mau tidak mau kita harus investasi di bidang teknologi tersebut, di bidang SDM tersebut, untuk mencapai tingkat teknologi yang kita hendaki, yaitu teknologi yang kita bisa hasilkan sendiri. Minimal sebagian besar teknologi itu bisa kita kuasai sendiri. Saya yakin memerlukan waktu yang cukup lama, tidak 1 tahun, tidak 5 tahun, mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Dulu waktu Bung Karno mengirim anak-anak muda kita belajar teknologi, belajar fisika, belajar kedirgantaraan, Pak Habibie dikirim, semua dikirim itu kira-kira tahun 57, 58. Baru kita mampu membuat pesawat kita pertama mungkin tahun 80. Bayangkan 58 sampai tahun 80, hampir 25 tahun, seperempat abad baru kita mampu. Dan itu pun kita tidak waspada, itu pun kita tidak kita kembangkan, sehingga ada elit Indonesia yang menganggap PTDI tidak penting, industri kita tidak penting, PT PAL tidak penting, Pindad tidak penting. Saudara-saudara, ini tantangan, ini remarks yang saya ingin sampaikan dalam pembukaan seminar ini. Seminar ini sangat penting. Saya sangat hormati dan saya sangat hargai saudara bahas, saudara kaji, saudara cari teknik-teknik untuk mempercepat ketertinggalan kita, mempercepat pengejaran ketertinggalan kita. Dan saya sangat hargai tadi ada 3 perwira yang menghasilkan karya di bidang teknologi elektronika ini. Inilah yang harus kita cari, anak-anak muda kita dimanapun. Harus kita talent scouting. Saudara-saudara, jangan berkecil hati, karena kita negara yang sangat besar. Jumlah penduduk kita 280 juta. Kalau 1% pun, kalau hanya 1% yang IQ-nya di atas 120, itu berarti ada 2,8 juta anak-anak kita yang IQ-nya di atas 120. 2,8 juta tiap tahun. Artinya apa? Tinggal kita cari anak-anak itu, tinggal kita kasih bekal, tinggal kita kasih kesempatan, dan kita nanti akan lihat hasilnya daripada anak-anak itu. Saudara-saudara sekalian, ternyata pengalaman kita di Universitas Pertahanan, kita hanya bisa terima 1 tahun 300 anak-anak itu, 300 yang IQ-nya di atas 120, kemampuan fisika dan matematikanya tinggi. 300. Padahal potensinya tadi saya sebut 2,8 juta. Oke, 2,8 juta mungkin anak-anaknya tinggal 1 juta. Dari 1 juta kita hanya bisa terima 300.
Dan saya yakin di fakultas teknik di semua universitas, tapi kita hitung berapa fakultas teknik di seluruh Indonesia. Mungkin kalau dihitung tidak sampai 500 fakultas teknik. Coba kita kejar dan kita cari. Saudara-saudara, ini yang saya lempar. Jadi perjuangan kita tidak ringan, perjuangan kita berat. Andalan kita adalah industri pertahanan kita dan litbang kita, karena kebutuhan kita, kebutuhan kalian sebagai user, kebutuhan angkatan udara itu harus ditopang oleh industri kita. Industri kita yang akan menghasilkan alat-alat yang saudara butuhkan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan beli dari luar negeri, beli dari luar negeri, beli dari luar negeri. Karena itu bagaimanapun kita sudah merintis berapa tahun yang lalu, kita buka kerjasama dengan Korea dalam pengembangan jet tempur KFX IFX. Kita menilai masih banyak mungkin kekurangan. Ada berapa Pak Gita, 5 atau 6 teknologi yang masih sulit kita dapatkan. Berapa? 9. Tapi oke, 9 yang kita sulit dapat, tapi kita dapat 48, kira-kira begitu, ya kan? Jadi minimal kita ada usaha. Kalau sekarang kita beli pesawat generasi 4 Rafale umpamanya, harganya sangat-sangat mahal. Harganya sangat mahal. Mungkin 120 juta euro. Tanpa dukungan-dukungannya. Kalau kita nanti KFX IFX, mungkin harganya bisa jadi 60 juta dolar, 70 juta dolar, setengahnya. Jadi satu Rafale kita bisa dapat mungkin 2 IFX. Kita perlu yang canggih, tapi kita juga perlu yang bisa terjangkau oleh kemampuan kita. Jadi dengan demikian, mungkin dengan anggaran Rafale yang mungkin kita harus keluarkan 5-6 miliar dolar, kita bisa dapat 2 kali lipat jumlahnya IFX nanti. Dan insinyur-insinyur kita akan bekerja, teknik kita, ahli teknik kita, mekanik kita akan bekerja. Jadi saudara-saudara, kita akan strategi kita tetap mengejar yang canggih sambil membangun kemampuan kita dan melengkapi dengan teknologi-teknologi yang lain. Rafale kita kejar, F-15 kita mungkin kejar, kita kejar yang, tapi sementara kita akan pacu kemampuan kita membuat pesawat-pesawat kita sendiri. Saya yakin beberapa tahun lagi kita akan memiliki pesawat-pesawat tempur yang cukup canggih, produksi bangsa kita sendiri.